Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk terus berusaha dan berupaya memperbaiki kehidupan kita. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk dapat merenungkan, merencanakan, dan bertekad menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Salawat beriring salam, mari senantiasa kita hatur agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah menjadi teladan terbaik dalam memperbaiki masa depan umat manusia. Beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta, memberikan petunjuk dan tauladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memperbaiki masa depan kita. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, selaku khatib pada siang hari ini sudah menjadi keharusan untuk mengingatkan kepada diri khatib pribadi, keluarga dan jamaah sekalian secara umumnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Patuh pada ajaran Islam merupakan cerminan dari hati setiap orang yang beriman. Karena keimanan tidak hanya sebatas dalam hati, namun juga harus tercipta menjadi tindakan nyata yang bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Sidang Jumat yang berbahagia, perjalanan waktu seolah begitu cepat berjalan. Hari ke pekan, minggu ke bulan, bergerak ke tahun, bagaikan hitungan detik. Seolah-olah baru kemarin kita kanak-kanak pergi bersekolah, menjadi remaja, menjadi orang tua, dan kini tahu-tahu mungkin banyak di antara kita yang sudah memiliki anak, bahkan memiliki cucu. Dan tahu-tahu kita nanti sudah di alam kubur, meringkuk sendirian, mempertanggungjawabkan semua perkataan dan perbuatan yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman fatakunu sanah kasyahri wa yakunu syahru kal jumu'ah wa takunal jumu'ah kal yaumi wa yakunal yaumi kas-sa'ah wa takunu sa'ah
kahtirokis sa'afah, yang artinya tidak akan tiba hari kiamat kecuali hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Begitulah akselerasi tahun lama ke tahun yang baru sedemikian cepatnya, sehingga mungkin banyak yang tidak sadar saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen 1 Muharram ini memperingati awal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib Madinah. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hijrah bukan karena ingin istirahat dan hidup enak, atau mencari dunia, atau bahkan takut karena serangan dari kaum kafir Quraisy. Bukan. Akan tetapi hijrahnya Rasulullah ini semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 89, dan memberi makna bahwa orang-orang kafir hendak menjadikan kamu kafir sebagaimana mereka. Maka berhijrahlah dengan ketentuan Allah dan berjihadlah melawan mereka. Dengan peristiwa ini, Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dalam masa 4 tahun beliau berkuasa, atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut yang bertepatan pada tahun 638 Masehi, beliau mencetuskan kalender Hijriah bagi umat Islam sebagai kalender resmi yang digunakan untuk semua urusan dalam pemerintahannya. Hadirin yang berbahagia, karunia waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang muslim. Bahkan ini jauh lebih berharga daripada harta benda yang kita miliki saat ini. Karena harta susah atau mudahnya, ketika ia hilang tetap dapat kita usahakan untuk mencarinya kembali. Sementara waktu yang telah Allah berikan dan sudah berlalu tidak mungkin dan jangan berharap akan kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah lewat kecuali apa yang telah dicatat oleh para malaikat. Baik buruk, besar, kecil, semua tercatat sebagai amalan kita. Maka sungguh betapa meruginya kita jika kita tidak dapat memanfaatkan waktu yang kita punya untuk menambah amalan kebajikan. Apalagi jika kemudian malah kita penuhi dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Rugilah kita jika tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya melalui ibadah, beramal soleh, bersedekah, dan berbagai kegiatan baik yang bermanfaat lainnya. Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang waktu ini dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasehati dalam melakukan kebajikan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Momen hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal perhitungan kalender Islam ini memiliki makna yang sangat dalam. Hijrah mengandung makna tekad untuk terus maju dalam kebajikan, semangat berjuang menegakkan kalimat Allah, perencanaan yang matang, dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala.
Tujuan akhir ridho Allah Subhanahu wa taala ini harus dimulai dengan niat karena Allah semata. Itulah maka hadis yang berkaitan dengan hijrah disandingkan dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Karena itu, karena dengan niat ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala akan terus terpelihara ikhtiar, pengorbanan, keseriusan dan juga keistiqomahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan diganjar berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena ridho Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu akan dinilai sebagaimana yang dia niatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Spirit tahun baru yang sebentar lagi akan kita hadapi ini, seharusnya kita tidak hanya sampai pada pemikiran, wah, acara apa yang kira-kira cocok, acara apa yang kira-kira meriah untuk memperingati tahun baru Islam ini. Marawiskah, majelis, solawatkah, atau lain sebagainya. Jauh daripada itu adalah mari sama-sama kita menumbuhkan semangat baru dan kesadaran untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan kebajikan kita. Baru selanjutnya, kegiatan yang bertujuan memperingati tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai amunisi tambahan, sebagai penyemangat tubuh kita. Sebab seorang muslim sejati adalah yang harinya lebih baik dari hari yang sebelumnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini memberikan kita pengertian bahwa betapa pentingnya meningkatkan bukan hanya semangat baru, tapi juga kualitas dan kuantitas kebajikan yang kita lakukan di hari esok. Bila tahun baru yang akan sebentar lagi kita hadapi ini ternyata kita lebih baik daripada hari di tahun ini, maka kita adalah termasuk orang yang beruntung. Tapi jika sama, maka kita adalah orang yang merugi. Dan jika hari di tahun depan yang akan kita jalani lebih buruk dari hari-hari yang kita jalani di tahun ini, maka sebagaimana diwasiatkan di hadis yang tadi, maka kita adalah termasuk orang yang tercela karena tidak dapat mengambil manfaat dan keberkahan pada tahun ini di dalamnya. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, di momen tahun baru yang sebentar lagi ini, tidak hanya perlunya niat baru dan semangat baru, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu introspeksi diri atau muhasabah diri. Dalam sebuah perjalanan panjang, tentu kita perlu menyiapkan diri untuk berhenti sejenak, untuk mengumpulkan tenaga
guna melanjutkan perjalanan. Tayalnya kehidupan di dunia ini, kita mesti menyediakan waktu untuk melakukan evaluasi, introspeksi, atau muhasabah diri. Pentingnya muhasabah ini sebagaimana dituturkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Artinya, hisablah diri, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu yaumul hisab. Karena sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah juga bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas dan sukses adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta beralangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha wa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Warda Allahumma arinal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.